Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 5 di pelajaran tarikh. Hari ini kita melanjutkan masih di poin 1 ya, bab 1, upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah lah. Nah, kita lanjutannya ini di poin B. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Poin B. Nah, pembinaan bidang sosial lah. Anak-anak Bapak bisa dibuka bukunya di halaman 6 lah. Sama-sama kita perhatikan. Nah, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengembangkan agama Islam di Madinah lah. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong lah, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian dan cinta kasih kebersihan lah. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan lah antara sahabat Muhajirin, penduduk kota Mekah lah yang hijrah ke Madinah, dan sahabat Ansor, penduduk muslim di asli Madinah lah. Nah, sahabat Ansor hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya lah. Mereka tidak mempunyai rumah dan tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama muslim di Madinah. Nah, kaum muhajirin lah ditolong oleh kaum Ansor. Karena itulah kaum muslimin Madinah disebut sahabat Ansor, penolong lah. Nah, itu asal muasal Ansor tuh, kata-kata sahabat Ansor. Nah, artinya penolong lah. Nah, kaum Ansor merelakan rumah, hewan peliharaan, uang, tanaman gandum dan tanah perkebunannya dibagi dengan saudara-saudaranya sesama muslim lah. Kok sesama muslim yang baru berhijrah lah. Nah, sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antara mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim lah, hidup saling tolong menolong dan saling mengasihi. Nah, karena itu kaum muslim Madinah menganggap kaum muslim dari Mekah, kaum muslim sahabat muhajirin sebagai saudara lah. Nah, ikatan persaudaraan tadinya berdasarkan karena nasab dan suku, sekarang didasarkan kepada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman. Nah, dulunya kan persaudaraan itu hanya terhadap keturunan lah, karena nasab lah atau suku. Nah, sekarang Islam mengajarkan bahwa persaudaraan itu sesama Islam lah, saudara seagama Islam. Nah, itu biasa dikenal dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di Islam lah, keislaman. Nah, ikatan inilah lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan lah. Nah, jadi kita percaya bahwa Tuhan kita Allah lah, Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, kita agama Islam. Nah, itulah yang mendasari ikatan inilah. Nah, kaum Ansor telah menunjukkan keteladanannya bahwa sesama muslim adalah saudara lah. Membantu saudara yang sedang membutuhkan adalah sebuah kewajiban. Nah, bantuan yang diberikan pun tidak hanya harta tetapi juga perlindungan lah, keamanan. Nah, sebaliknya kaum muhajirin juga berterima kasih atas bantuan kaum Ansor dengan
menjaga persaudaraan dan mengelola tanah maupun peternakan yang diperoleh menjadi produktif, menghasilkan. Nah, jadi dikasih kepercayaan, dikelola dengan baik, nah maka menjadi bagus lah. Nah, itu. Dengan demikian kaum muhajirin tidak berpangku tangan dan menggantungkan kebutuhan sehari-harinya terhadap kaum Ansor secara terus-menerus. Jadi kaum Ansor mengasih kaum muhajirin kepercayaan untuk mengelola kebun lah, mengelola peternakan dan sebagainya. Lalu dikelola dengan baik, akhirnya mereka tidak perlu banyak lah terus-menerus minta bantuan, tinggal diberi kepercayaan itu, dikelola dengan baik, akhirnya mereka bisa menjadi mandiri dan bisa menghidupi kebutuhannya lah. Nah, kita lanjutkan. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Bagi yang muda harus menghormati yang tua, yalah. Dan yang tua mengasihi kepada yang lebih muda lah. Anak-anak yang harus taat dan hormat kepada kedua orang tua, nah sementara orang tua menyayangi anak-anaknya. Nah, bagus banget lah ajaran agama Islam ini untuk kita terapkan. Nah, baik anak laki-laki lah maupun perempuan lah saling harus menyayangi lah, saling menghormati lah, tidak dibeda-bedakan lah antara anak laki-laki atau perempuan. Nah, Rasulullah SAW menyamakan dengan adil antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dulu tuh pada zaman sebelumnya itu anak perempuan itu terkucilkan lah, yang karena alasannya kan dulu tuh anak laki-laki itu yang bisa dibawa berperang, dibawa untuk bisa dipercayai sebagai mencari nafkah dan sebagainya lah. Nah, lalu anak perempuan itu dianggap tidak kurang lah dia. Kalau sekarang saat agama Islam masuk, Rasulullah membawa menyamakan antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, kesetaraan, nah bahwa harus sama-sama dihormati, yalah. Tidak ada yang dibeda-bedakan, yalah. Nah, anak perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi dibunuh. Nah, bahari sampai dibunuh, yalah. Tuh dikucilkan, yalah, ke gunung bahari. Nah, itu sebelum masuk agama Islam. Nah, sebagaimana budaya jahiliyah di masa lalu lah. Nah, itu budaya zaman jahiliyah bahari, yalah. Nah, kemudian Rasulullah melarang keras sahabatnya saling mencaci dan memfitnah lah, karena fitnah termasuk dosa besar lah. Nah, mencaci maki juga dilarang karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Sebaliknya, Rasulullah SAW menekankan para sahabatnya untuk husnuzan dan tabayun lah. Jadi husnuzan itu baik sangka, yalah, yang menyangka-nyangka hal yang tidak baik, jadi harus bagus menyangka. Dan tabayun, klarifikasi, ini ya bahasa kerennya ya Allah ini. Nah, agar tidak terjadi salah paham. Nah, jadi kena menyakada kayak itu ya, ini zaman ini banyak hoax, ya, hati-hati temakan kabar hoax. Nah, jadi Rasulullah SAW juga menekankan kebersihan di lingkungan masyarakat Madinah. Nah, di halaman 7 lah,
Ini kita lanjut baca. Dengan demikian lingkungan masyarakat Madinah juga bersih dan indah. Nah, bagus jadinya. Adalah an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman ya lah. Nyaman juga kan kalau bersih ya lah, lingkungan kita bersih ya lah. Kalau bersih ya. Usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat bidang sosial antara lain sebagai berikut. Nomor 1, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor yalah. Tadi supaya antara ikatan persaudaraannya erat yalah. Nomor 2, berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansor dan muhajirin dalam satu tempat. Nomor 3, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Jadi orang ada orang kaya kayalah sama aja, harus berkasih-kasihan, saling menyayangi yalah. Nomor 4, melibatkan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam membangun masjid. Intinya saling bersaudara, saling tolong menolong. Bagus ya lah. Ini habislah di pertemuan kita kali ini di poin B. Nanti kita lanjutkan di poin C-nya ya lah. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini kita belajar bahwa kita mengenal antara harus kita persaudaraan ya lah. Bagus benar. Jadi misalkan di sekolahan tuh antara kekawanan nih saling menyayangi ya lah, saling, kita ini adalah saudara dalam seagama ya lah, jangan bertengkar ya lah. Apalagi kemudian tadi kita belajar mengelola. Jika diberi amanah ya lah, maka harus dikelola dengan baik ya lah. Kemudian yang terakhir tadi kita mengenal bahwa kita harus saling menyayangi, saling menghormati, tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Banyak lagi lah yang bisa kita petik dari pelajaran tadi. Sebelum Bapak akhiri pada pertemuan kali ini, Bapak punya tugas, yaitu tuliskan yang pertama tuliskan tadi kaum Mekah yang berhijrah ke Madinah disebut apa tadi namanya. Kalau menyimak video Bapak tadi, kasih tahu lah tadi muhajirin kah tadi, apa tadi. Kalau yang kedua tuliskan kaum Madinah yang membantu sahabat yang dari Mekah berhijrah tadi, apa nama sahabatnya tadi, muhajirin kah ansor kah tadi lah. Yuk menyimak, kasih tahu lah, tulis. Kemudian tuliskan 4 poin tadi, ada 1 2 3 4 tadi. Yang tadi tulisannya Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat bidang sosial antara lain sebagai berikutnya. Ada tadi 1 2 3 4. Apa tuh? Tulis. Ada aja di halamannya lah. Kalau sudah selesai mengerjakannya, menulisnya, di foto, kirim ke WA pribadi Bapak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.